Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kelompok kami, yaitu kelompok 3. Di sini kelompok kami akan membahas risk management atau mitigasi risiko bagian chapter 3 sampai 5. Di sini anggota kelompok kami ada saya sendiri, Sang Putu, dengan NIM 27, ada Dewa Gede dengan NIM 30, ada Yasningsih dengan NIM 32, dan ada Ngurah Wibawa dengan NIM 34. Bisa di next. Saya akan menjelaskan tentang mitigasi risiko tersebut. Jadi mitigasi risiko adalah langkah kedua dalam manajemen risiko karena dampak risiko sebelumnya itu masih ada. Jadi di proses yang kedua ini akan dilaksanakan mitigasi risiko. Next. Jadi ada beberapa opsi untuk mitigasi risiko tersebut. Yang pertama itu ada asumsi risiko, di mana risiko yang ada dan akan dijalankan dengan biasa dan juga sambil diterapkan kontrol. Lalu untuk yang kedua itu opsinya penghindaran risiko, di mana menghindari risiko dengan cara menghapus penyebabnya atau akibatnya. Contohnya menghentikan fungsi tertentu dalam suatu sistem. Nah, yang ketiga itu ada pembatasan risiko, di mana mengurangi dampak risiko dengan cara memasang kontrol seperti sistem pendukung, pencegahan ataupun pendeteksi ancaman. Next. Oke, jadi selanjutnya itu ada opsi perencanaan risiko, di mana kita menyusun rencana mitigasi dan membuat skala prioritasnya, lalu diimplementasikan, lalu dibuatlah perencanaan pemeliharaan kontrol. Lalu opsi selanjutnya itu ada penelitian dan juga pengakuan. Jadi di sini kita menyadari kelemahan suatu sistem kita, lalu kita akan melakukan penelitian untuk mencari kontrol atau solusi yang tepat. Dan yang terakhir itu ada transfer risiko, di mana kita memindahkan risiko yang sebelumnya ada di pihak kita ke pihak lain, seperti membeli asuransi. Next. Nah, pada opsi ini kita akan menjelaskan mitigasi itu dilakukan pada saat apa. Yang poin pertama itu jika ada kerentanan atau celah pada sistem. Lalu yang poin kedua, jika ada celah yang bisa dimanfaatkan. Poin ketiga itu jika biaya serangan lebih kecil daripada potensi keuntungan yang didapat oleh penyerang. Lalu yang terakhir itu jika potensi kerugian sangat besar. Next. Nah, di poin ini kita akan membahas tentang pendekatan implementasi kontrol. Nah, di sini terdapat langkah-langkah implementasi kontrol. Yang pertama itu prioritaskan risiko. Jadi, didahulukan risiko yang lebih tinggi. Lalu ada evaluasi kontrol yang direkomendasikan, di mana kita meninjau kontrol yang cocok pada sistem kita. Lalu ada analisis biaya dan juga manfaatnya. Jadi, dibandingkan dan pastikan biaya pemasangan kontrol sepadan dengan manfaatnya. Jangan sampai mengeluarkan biaya yang besar untuk risiko yang kecil. Next. Lalu selanjutnya itu ada pilih kontrol yang paling efisien. Jadi manajemen memilih solusi yang terbaik yang mencakup aspek teknis, operasional dan juga administratif. Oke. Untuk selanjutnya itu tentukan penanggung jawabnya siapa. Tunjuk orang atau tim yang ahli untuk melakukan pengamatan tersebut. Lalu langkah selanjutnya itu ada susun rencana implementasi, di mana kita membuat dokumen yang berisi jenis dan tingkat risiko kontrol, lalu kontrol yang dipilih, lalu sumber daya yang dibutuhkan, siapa yang bertanggung jawab, jadwal pemasangannya, cara perawatan atau pemeliharaan, serta laksanakan kontrolnya. Next. Lalu langkah terakhir adalah laksanakan kontrol, itu terapkan kontrol yang sesuai rencana. Jadi meski begitu mungkin masih ada risiko sisa atau residual risk yang harus tetap dipantau dan juga dikelola. Next. Oke, sekarang bagian aku. Jadi kita ini bakal bahas pembagian kontrol kategoris. Itu ada 3 kontrol kategoris, teman-teman. Yang pertama ada prevent, detect, recover, terus ada support. Kalau teman-teman lihat di gambar yang ada di kanan ini, teman-teman bisa ngelihat yang biru ini tuh sebagai fondasi. Makanya namanya support, karena akan mensupport 2 bagian di atasnya, itu prevent dan detect, recover. Dan 3 bagian ini tuh sebenarnya kita bakal sering ketemunya kalau teman-teman udah pernah nge-develop sebuah software. Karena kontrol kategori yang pertama ini kita lebih ke bahas security administration. Nah, ini kontrol keamanan secara teknis yang biasanya ya di gambar ini bakal teman-teman temuin ketika teman-teman membuat sebuah aplikasi yang berisikan kontrol izin di aplikasinya, misalnya kayak autentikasi dalam aplikasinya. Nah, itu masuk. Nah, yang pertama kita bakal bahas dulu yang biru-biru. Yang biru-biru tuh tadi bisa kita bilang itu ya support. Ada 4 ya kurang lebih. Ada identifikasi, kriptografi, security administration, terus perlindungan sistem. Nah, identifikasi ini biasanya teman-teman bisa ngelihatnya kalau ketika mendevelop sebuah software tuh teman-teman bakal ketemu IP address-nya dari mana. Ya, itu diidentifikasi. Terus dia kalau teman-teman bahas yang pertama itu kan perlindungan pertama dalam pembuatan RESTful API atau web itu pasti ada di course. Nah, siapa yang akses itu bakal ada di course-nya. Root apa yang akses, nah masuk ke sana. Terus ada kita mengelola kunci enkripsi ini bakal masuk ke di level kalau nanti teman-teman udah implement yang namanya autentikasi atau authorization atau keamanan data teman-teman mau di encrypt seperti apa. Terus kalau pengaturan konfigurasi ini masuknya ke settingan firewall. Ini lebih ke VPS setting teman-teman. Kalau nanti udah masuk ke tahapan deployment. Nah, untuk nanti teman-teman bakal masuk ke sistem protection itu ada list privilege. Ini tuh lebih ke nanti kalau admin boleh akses apa aja.
Kalau yang punya post atau yang punya data itu bisa ngapus atau edit. Misalnya kalau Facebook deh, teman-teman punya postingan, orang lain kan nggak bisa ngapus. Nah, simpelnya seperti itu list privilege itu. Terus ada objek reuse. Ini udah dijelasin sama Kevin, aku gak bakal banyak ngomongnya. Terus ada proses preparation, ini pemisahan proses. Terus ada modularization dan minimalisi kepercayaan. Ini lebih ke bikin apa proyek yang kalian bikin itu bisa dipecah-pecah nantinya. Itu biasanya masuknya ke microservice sih. Tapi kita bakal bahas lebih banyak sih di sini. Nah, kita masuknya ke level yang biru-biru ini, teman-teman. Jadi yang biru-biru ini tuh masuknya eh, outnya ya, prevent ya. Kita tuh membatasi akses user. Bisa dengan autentikasi, autorisasi, terus akses control environment, terus ada non reputasi, ada lagi yang protect communication, ada transaction privacy. Yang pertama autentikasi ini kalau teman-teman biasanya ya login gitu-gitu tuh autentikasi namanya teman-teman. Kalau authorization izinnya. Kalau teman-teman bisa login ke Facebook, tapi kan teman-teman nggak bisa ngapus post orang lain, post kalian sendiri, itu bisa dihapus. Itu maksudnya authorization. Loginnya itu authentication. Makanya ada istilah password, pin, token gitu. Token inilah yang ngebikin teman-teman nggak bisa, karena di token itu ada data kalian itu sebagai apa gitu loh. Terus ada di IC dan MIC yang ada di Access Control Enforcement. Ini masuknya ke settingan kontrol kayak file aksesnya, siapa aja yang bisa akses file tersebut. Itu mirip-mirip lah sama authorizasi, tapi di AC ini masuknya ke level server teman-teman. Terus kalau non reputation ini lebih ke tanda tangan digital lah gitu. Terus ada juga kalau di Protect Communication ini nerapin VPN, IP security, encryption ini udah ada sebelum-sebelumnya jadi gak aku bahas lagi. Terus ada menjaga kerahasiaan transaksi individu. Misalnya ini SSL dan SSH. Kalau teman-teman udah masuk ke tahap development, ada HTTP, ada HTTPS. Nah, ini tuh perlu diterapin teman-teman. Dan ini salah satu hal yang paling penting yang kalau browser zaman sekarang kan udah nggak bisa akses HTTP. Kalau misalnya teman-teman deploy HTTP terus IP addressnya itu nggak bisa masuk. Makanya perlu SSH, HTTPS lah sarananya. Terus kita masuk ke level yang kuning-kuning ini. Ini tuh masuknya ke tahapan terakhir yaitu kita tuh ngerekam aktivitas penting untuk menganalisis kejadian. Ini audit ya kan. Biasanya kalau teman-teman lihat control history biasanya teman-teman. Kalau teman-teman punya sebuah app itu ada control history-nya. User tuh biar dia nih agak aneh ya kan misalnya traffic-nya dia ngakses mencet tombol post beberapa kali itu bisa kalian banned. Nah, itu maksudnya audit, settingan auditnya. Terus ini ada deteksi dan penanganan intrusi. Nah, habis karena kalau udah ke audit baru dideteksi terus ditahan. Nah, bukti ketuhanan atau proof of awareness baru masuk ke sana. Nah, terus kita pun mulai masuk ke restore secure state. Restore secure state ini kalau sistem teman-teman tuh eh, kan udah ada nih habis dihack. Nah, kita tuh nge-restore teman-teman prosesnya. Karena tadi udah dikacauin sama orang, ada orang yang ngacauin, kita restore gitu. Terus masuk ke deteksi penghapusan virus, ini lebih ke arah jalanin software antivirus di VPS-nya. Kurang lebih ada 3 hal tersebut teman-teman eh, di kontrolnya. Kalau ini tuh udah masuk ke manajemen. Nah, jadi tadi tuh mengenai teknikalnya, sekarang tuh manajemennya. Manajemen ini lebih ke kita tuh bikin SOP. SOP-nya tuh pertama kalau di level preventive management security control tuh ada kita kasih tugas ke orang lain. Ya, kita berikan tugas, kasih tanggung jawab harus ngapain aja doi. Terus pengembangan dan pemeliharaan rencana keamanan sistem, kapan mau dilakukan pengembangan, kapan mau dilakukan pemeliharaan itu harus ada di sana. Terus implementasi kontrolnya seperti apa, terus pelatihan, kita ajarin juga gimana cara ngelakuinnya ya. Nah, nextnya kita pun perlu mendeteksinya, ada kontrol deteksinya. Bagaimana kita mendeteksi kerentanan tersebut. Pertama mulai dari kontrol keamanan, kayak personel lanjutannya, terus dimulai lanjut lagi ke tinjauan berkala terhadap kontrol keamanan. Jadi terus ditinjau apa yang udah jadi misalnya antivirusnya terus dicek apakah sudah terupdate atau enggak. Kita pun masuk ke audit sistem berkala. Sama kayak yang tadi, selalu ada audit teman-teman. Kalau udah levelnya security, audit itu adalah hal yang udah wajar gitu, selalu ada gitu. Di audit tuh dicek apa aja data-data serangannya, baru masuk ke manajemen risiko. Ini udah jadi risiko apa enggak? Seperti yang dijelasin sama kelompok risk management. Terus ada otorisasi sistem IT. Otorisasi sistem IT ini lebih ke keputusannya bakal kayak gimana gitu. Next, ada kontrol pemulihan. Kontrol pemulihan ini tuh masuk di tahapan terakhir ya. Misalnya kalau kita tuh udah nyiapin backup kayak gitu tuh maksudnya ke sini. Makanya ada dukungan kesinambungan operasi melalui pengembangan pengujian dan pemeliharaan business continuity plan BCP dan sistem recovery plan. Kalau ada permasalahan gimana caranya mulihnya itu masuk ke sini teman-teman. Terus ada kemampuan respon insiden. Ini tuh lebih ke seberapa cepat kita tuh memperbaiki sistem kita. Makanya dan menyiapkan, mendeteksi, melaporkan dan menanggapi insiden agar sistem dapat kembali beroperasi secepat mungkin. Secepat mungkin ini bukan berarti hitungan detik ya. Kadang ada yang maintenance-nya tuh zaman. Misalnya kayak game-game online gitu teman. Kan perlu waktu 10 sampai 30 menit biasanya kalau mereka ada maintenance. Mobile Legends aja 2 jam, guys. Joke aside. Terus ini kalau tadi kita udah ngomongin manajemen, sekarang ada operasional. Operasionalnya agak panjang, cuman sebenarnya sama aja yang dilakukan. Mulai dari ada kontrol akses dan pembuatan media data, pembatasan distribusi data eksternal, pengendalian virus perangkat lunak, pelindungan fasilitas komputasi, pengamanan ruang kabel, hub jaringan biar gak mati server kalian yang masuk di sini gitu. Terus kapasitas cadangan data backup. Biasanya kalau kapasitas cadangan data backup tuh memang nggak dilakuin di Indonesia, jadi memang nggak lengkap-lengkap banget ya di kita. Tapi membuat cadangan tuh apa ya? Kapasitas cadangan datanya tuh bukan sama guys. Jadi sama database kita, misalnya database kita VPS ini punya database ya, setup serverless database yang sekitar 40 giga. Cadangannya biasanya setengahnya itu, nggak sama. Kenapa demikian? Jadi kalau pool misalnya udah setengah nih dari total VPS ya, database-nya, itu biasanya lebih lebih mending di-upgrade. Jadi jangan sama dibikin backup-nya itu bahaya gitu. Bahaya kalau misalnya ini full ya. Sama full, nggak tahu ya kan kapan fullnya. Terus karena pencadangannya sama di level segitu, nanti nggak jalan prosesnya itu. Ini sedikit tentang kapasitas cadangan ya, karena ini udah mulai lebih sering diterapin di Indo. Terus ada penyimpan cadangan di lokasi terpisah, ini udah biasa. Jadi jangan nyimpan di satu server, mending pisah kalau urusan pencadangan. Terus ada pelindungan perangkat pengguna.
Ini lebih ke bagaimana kita ngejalanin authorization sama authentication dan tokennya. Terus perlindungan terhadap kebakaran seperti biasa. Kalau kalian udah nyewa PPS itu gak perlu diurusin. Sumber daya listrik daurat juga kagak kalau udah nyewa PPS. Pengaturan kelembapan dan suhu ruangan. Ini beberapa hal kalau di tengah-tengah ini ya. Kalau 3 di tengah ini biasanya dilakukan di level software. Kalau sisanya ya kayak ini tingkat kayak pengenalan virus, pengenalan lunak segala macam. Ini ada yang di software, yang di sisanya ini ada di hardware gitu. Kalau kalian punya server sendiri. Terus kalau ada di kontrol operasional, bapaknya udah bilang berkali-kali seperti kita harus ada bikin deteksi kebakaran. Jadi secara dini server tuh nggak kebakaran duluan gitu. Sehingga ada beberapa data yang bisa kita selamatin. Terus ada penggunaan sektor gerakan dan sektor CCTV alarm ini lebih ke keamanan fisik ya. Jadi deteksi operasional yang masuk ke CCTV itu biar kita tahu siapa aja yang masuk ke ruang server. Bahaya guys, data tuh bisa kecuri modal orang masuk terus nyolok drive ya kan atau kesandung kabel bisa mati teman-teman. Kayak server, aku mau bilang dah servernya siapa. Next. Nah, kurang lebih itu tuh ada 3 yang tadi aku bahas. Ada kontrol teknis, biasanya ini masuk ke proses development atau developer yang bakal ngurus. Ada kontrol manajemen, ini orang-orang manajemen entah itu PM kalian atau IT manajernya, CTO-nya. Terus ada kontrol operasional. Ini tuh lebih ke security yang ngamanin tempat servernya. Kalau kalian beli PPS, ini jarang diurus sih. Kontrol operasionalnya. Jadi kita tuh lebih ngurus 2 hal ini. Makanya banyak orang suka beli PPS, guys. Next, akan dibahas sama teman saya. Oke teman-teman, sekarang giliran saya. Jadi kali ini saya akan membahas terkait analisa biaya manfaat atau cost benefit analysis. Nah, tujuan apa itu CBA atau cost benefit analysis, teman-teman? CBA adalah metode untuk mengevaluasi sebuah proyek dan keputusan bisnis dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh, teman-teman. Dengan CBA atau cost benefit analysis, kita dapat menentukan apakah sebuah proyek layak atau tidak untuk dilakukan, teman-teman. Berdasarkan apakah manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya yang kita keluarkan, teman-teman. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya tentu untuk menunjukkan bahwa biaya penerapan kontrol dapat digunakan oleh pengurangan tingkat risiko, bisa mengurangi tingkat risiko yang akan kita alami, teman-teman, yang kemungkinan kita akan alami. Nah, apa aja penerapannya, teman-teman? Yang pertama, menentukan penerapan kontrol baru atau yang ditingkatkan. Penerapan yang baru atau yang akan kita tingkatkan, teman-teman, yang sebelumnya atau yang kita upgrade gitu kan. Yang kedua, menentukan dampak jika penerapan kontrol baru atau kontrol yang ditingkatkan. Yang ketiga, ada memperkirakan biaya implementasi seperti pembelian perangkat keras, perangkat lunak, berkurangnya efektivitas operasional jika kinerja sistem menurun, biaya penerapan kebijakan dan prosedur tambahan, ada biaya perekrutan personel tambahan juga, dan biaya pelatihan, dan yang terakhir adalah biaya pemeliharaan, teman. Dan terakhir ada menilai biaya dan manfaat implementasi terhadap virtualisasi sistem dan data untuk menentukan pentingnya penerapan kontrol baru dari sebuah organisasi atau bagi organisasi. Next. Oke, kita lanjut aja ke studi kasus, teman-teman. Nah, untuk studi kasus bisnis IT, teman-teman, tentu situasi yang akan kita alami salah satunya adalah yang paling paling biasa, teman-teman, yaitu menemukan adanya kerentanan kritis, teman-teman. Yang dimana ancamannya adalah DDoS, teman-teman, serangan DDoS. Nah, kerentanan ini ada di misalkan infrastruktur server kita nih saat ini memiliki kerentanan tidak memiliki nih kerentanan dari DDoS tersebut yang memadai. Nah, sehingga bisa disusupi gitu, teman-teman, sehingga rentannya terhadap serangan DDoS tersebut kan gitu ya. Nah, apa sih opsi kontrolnya, teman-teman? Yang pertama, tentu mengimplementasi layanan perlindungan DDoS dari penyedia pihak ketiga atau kita mencari vendor, teman-teman. Nah, kontrolnya canggih, teman-teman. Artinya dari vendor tersebut udah memastikan bahwa layanan yang mereka berikan sudah bagus gitu, sudah canggih gitu, teman-teman. Opsi yang kedua adalah mengkonfigurasi ulang firewall tentu dan load balance internal itu tahapnya levelnya menengah, teman-teman, ya, kontrolnya itu menengah untuk opsinya. Selanjutnya yang ketiga, mengandalkan respon manual dari tim IT saat terjadi serangan. Nah, itu adalah levelnya sederhana, teman-teman, untuk internal saja. Namun opsi tersebut sangat sederhana atau dikatakan pasif, ya, teman-teman, untuk kontrol itu. Lanjut. Pasti yang terjadi jika opsi kontrol dilakukan, teman-teman. Yang pertama, manfaatnya. Nah, aplikasi akan sangat terlindung dari serangan DDoS tentu. Waktu henti downtime minimal atau 0. Yang misalkan ada DDoS-nya, waktu hentinya minim ya gitu, teman-teman. Jadi terbackup-nya cepat gitu. Kepercayaan pelanggan menjadi meningkat tentu. Dan reputasi perusahaan terjaga. Juga mengurangi beban kerja tim IT yang harus respons insiden tentu, teman-teman, ya. Itu menuju ke opsi kontrol dari yang pertama, teman-teman. Nah, apa sih dampak negatifnya? Ada juga, teman-teman, dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah biaya langganan bulanan yang signifikan tentu, teman-teman, karena kita hire kan, kita cari kan lain, mungkin kan adanya sedikit latency tambahan pada lalu lintas jaringan karena penyaringan. Betul. Next. Nah, selanjutnya jika tidak dilakukan kontrol, apa sih jadinya ketika kontrol itu tidak dilakukan gitu ya. Pertama, manfaatnya jika tidak dilakukan tidak ada ya biaya signifikan, betul, teman-teman, karena tidak perlu apa-apa, tidak hire apa-apa, tidak bayar apa-apa, jadi nggak ada pengeluaran yang kita keluarkan. Dan dampak negatifnya apa? Ya, jika terjadi serangan DDoS, ya tentu aplikasi kita mengalami downtime yang cukup lama, kemungkinan bisa berjam-jam gitu sampai berhari-hari tergantung dari serangan tersebut kan gitu ya. Dan juga di kontrol ini ada juga implementasinya, teman-teman, estimasi biaya implementasi. Jadi yang pertama itu layanan perlindungan DDoS pihak ketiga. Misalkan kita cari vendor, teman-teman, kita kan bayar tuh biaya bulanan sekitar 75 juta misalkan gitu. Biayanya berulang, terus biaya atau pemeliharaannya juga berulang-ulang, namun tidak ada biaya perangkat keras atau perangkat lunak awal gitu, teman-teman. Jadi karena kita cari vendor, cari dari tempat lain, jadi kita nggak ngeluarin apa-apa untuk perangkat lunaknya gitu, teman-teman, dan perangkat kerasnya. Yang kedua, untuk kasus konfigurasi ulang firewall dan balancer gitu, teman-teman, waktu untuk itu bebannya untuk biaya waktu tim IT, teman-teman. Ya, misalkan 100 jam nih kita menanganinya, kali dah 100.000 per jamnya, dikali 100 jam, ya tentu 10 juta biaya per personel yang kita keluarkan, teman-teman. Mungkin juga ada sedikit biaya peningkatan lisensi untuk perangkat lunaknya nanti gitu. Dan ketiga, yang paling sederhana, respon manual, teman-teman, tidak ada biaya langsung tentu karena kita menggunakan tim IT kita. Tapi jika terjadi serangan, biaya kerugian bisnisnya cukup besar jadinya, teman-teman, karena dampaknya juga tentu kehilangan pendapatan, kompensasi reputasi tentu, teman-teman, jika
serangan DDoS bisa nih ke kita nih terus didengar sama klien-klien kita, tentu reputasinya ya hancur teman-teman. Jadi mereka juga ngobrol, nah sini kan kita pendapatannya juga hilang gitu teman-teman. Lanjut. Oke, selanjutnya setelah ke daya CBA, kita ke risiko residual teman-teman. Residual risk teman-teman. Nah, apa sih residual risk teman-teman? Residual risk adalah risiko yang masih muncul setelah dilakukan tindakan atau kontrol baik terhadap sistem perhitungan dampak maupun kemungkinannya. Simpelnya itu adalah sisa dari kerentanan case tersebut teman-teman. Sisa dari risiko tersebut gitu. Nah, tujuannya apa aja teman-teman? Tujuannya adalah untuk memahami dan menerima tingkat risiko yang masih ada setelah tindakan mitigasi telah dilakukan. Tentu sisanya teman-teman. Nah, risiko ini mewakili potensi bahaya terhadap yang tetap ada meskipun upaya manajemen risiko telah diterapkan. Dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tingkat risiko yang diterima ini sejalan dengan toleransi risiko organisasi. Nah, apa aja sih penerapannya? Yang pertama, teman-teman, penerapannya adalah mengeliminasi beberapa kerentanan atau kelemahan sistem sehingga mengurangi jumlah pasangan ancaman kerentanan yang mungkin terjadi. Selanjutnya adalah menambahkan kontrol yang ditargetkan untuk mengurangi kapasitas dan motivasi sumber ancaman. Dan terakhir adalah mengurangi besarnya dampak negatif. Misalnya, membatasi cakupan kerentanan atau modifikasi sifat hubungan antara sistem IT dan juga misi dari organisasinya. Gitu. Next, dari mitigasi, yang pertama adalah mengimplementasikan kontrolnya, teman-teman. Anda misalkan memasang sebuah firewall canggih, atau software antivirus terbaru dan melatih karyawan tentang keamanan cyber, tentu itu penting, teman-teman ya. Yang kedua adalah risiko residual. Meskipun semua itu sudah dilakukan, masih ada kendala kecil bahwa sistem bisa diretas, data hilang, dan terjadi serangan cyber ya, tentu teman-teman ya. Misalkan sudah diserang sekali nih, kita berhasil lewatin, jangan harap teman-teman selanjutnya nggak ada serangan lagi, kan gitu ya. Masih ada gitu, teman-teman. Selanjutnya ada penerapan risiko residual. Penerapannya apa, teman-teman? Manajemen senior harus secara sadar menerima bahwa risiko sekian persen masih ada, tentu. Dan kami menerima untuk saat ini karena daya untuk menurunkannya menjadi nol terlalu tinggi atau tidak mungkin, gitu. Nah, evaluasinya apa aja, teman-teman? Nah, untuk evaluasi dan pemanfaatan berkelanjutannya, untuk tim IT harus tetap memantau sistem, tentu. Melakukan audit keamanan dan memperbarui kontrol secara berkala. Nah, karena lingkungan ancaman dan kerentanan terus berubah, jadi risiko residual mulai meningkat ke tingkat yang tidak dapat diterima. Meningkat gitu, teman-teman. Maka siklus manajemen risiko akan mulai lagi, tentu. Next. Oke, selanjutnya untuk pengelolaan risiko residual, teman-teman. Untuk pengelolaannya, pertama untuk tanggung jawab siapa aja, gitu kan. Nah, untuk tanggung jawab pertama, teman-teman, yaitu adalah manajer senior organisasi atau DAA, Design Approving Authority, yang bertanggung jawab untuk melindungi aset TI dan misi organisasi tersebut. Nah, harus mengesahkan atau mengakreditasi sistem TI untuk mulai atau terus beroperasi. Untuk penerima risikonya, lembaga federal, setelah kontrol yang disesuaikan terhadap terterapkan untuk risiko yang teridentifikasi. Nah, untuk DAA ini akan menandatangani pernyataan untuk menerima risiko residual dan mengesahkan pengoperasian sistem IT TI baru untuk memproses sistem TI yang sudah ada, gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari akreditasi tersebut adalah akreditasi ini harus dilakukan setidaknya setiap 3 tahun, teman-teman. 3 tahun atau setahun sekali ada perubahan besar dalam sistem TI, pada sistem TI. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi risiko yang belum sepenuhnya tangani dan menentukan apakah kontrol tahapan tambahan diperlukan untuk mitigasi. Untuk siklus berulangnya, jika risiko residual belum berkurang ke tingkat yang dapat diterima, jika siklus manajemen risiko harus diulang untuk mengidentifikasi secara menurunkan risiko residual ke tingkat yang dapat diterima, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk materi selanjutnya. Oke, di sini saya menjelaskan praktik keamanan dan faktor penentu keberhasilan manajemen risiko sistem informasi. Nah, di sini ada beberapa contoh penerapan good security praktis. Yang pertama itu ada pada e-commerce, yaitu upgrade platform pembayaran atau risk assessment ulang. Yang kedua itu ditemukannya IPA terbuka, itu harus segera ditangani. Nah, yang kedua itu ada studi kasus tentang rumah sakit. Nah, di sini ada implementasi rekam medis digital sama risk assessment lindungi data dari ransomware. Selanjutnya, next, sorry. Oke, di sini ada good security practice atau prinsip utamanya, yaitu risk management dilakukan secara berkala, yaitu minimal setiap 3 tahun sekali. Yang kedua itu manajemen risiko harus diintegrasi dalam SDLC. Yang selanjutnya itu ada perlunya fleksibilitas melengkapi perubahan teknologi, misal migrasi cloud. Yang selanjutnya ada kebijakan baru. Yang selanjutnya itu ada modifikasi sistem IT. Selanjutnya. Oke, di sini ada kasus nyata kebocoran data pada tahun lalu, yaitu PDN, yaitu Pusat Data Nasional. Nah, kejadian PDN ini, data pribadi jutaan warga Indonesia termasuk NIK, alamat, dan informasi sensitif lainnya itu bocor. Dan akar masalah dari kasus PDN ini diduga lemahnya pengamanan sistem dan kurangnya audit keamanan secara berkala. Nah, termasuk tidak melakukan risk assessment menyeluruh sistem. Dari kasus PDN ini, yang pertama ada kerugian finansial akibat potensi penyalahgunaan data, yang selanjutnya ada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah, yang selanjutnya itu ada risiko hukum dan investigasi oleh otoritas terkait. Selanjutnya. Nah, di sini ada 5 keys for sukses dalam manajemen risiko. Yang pertama itu ada komitmen manajemen senior atau dukungan anggaran dan kebijakan. Yang selanjutnya ada dukungan tim IT bekerja sama dengan auditor eksternal. Yang selanjutnya ada kompetensi tim, sertifikasi CS, SC, framework NIS, dan yang selanjutnya ada kesadaran pengguna atau pelatihan phishing bulanan. Dan yang selanjutnya itu ada evaluasi berkelanjutan, scan, dan laporan insiden secara rutin. Selanjutnya. Next. Nah, di sini kesimpulan dan rekomendasi saya, risk assessment itu harus dilakukan dinamis dan terjadwal. Nah, yang selanjutnya itu ada dukungan organisasi adalah kunci keberhasilan. Yang selanjutnya itu ada integrasi manajemen risiko dalam SDLC, sangat penting untuk dilakukan. Yang selanjutnya itu ada jadwalkan risk assessment rutin minimal 3 sekali dalam beberapa tahun sekali. Dan yang terakhir itu ada terapkan pelatihan atau otomatisasi tools keamanan. Selanjutnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, membahas chapter
4 sampai 5. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.